Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh bersama dengan instansi terkait telah mengamankan kapal asing Superiah Ladaca bersama 18 orang awak yang berasal dari berbagai negara. Seperti apa kronologisnya dan bagaimana penanganan kapal asing beserta 18 awak kapal tersebut? Untuk membahasnya kami telah terhubung bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Bapak Heni Yuwono. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, Assalamualaikum Pak Heni. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, kita langsung saja Pak Heni, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis kapal asing Superiah Ladaca bersama 18 orang awak ini ditangkap, Pak? Ya, terima kasih, Mbak. Jadi pada tanggal 5 Februari, hari Jumat, ada laporan tentang keberadaan kapal asing yang mencurigakan. Berdasarkan laporan itu, tim dari imigrasi melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Lanal, ya, Angkatan Laut, terus Polariut, terus juga Bea Cukai, KKP, BIN untuk bersama-sama melakukan pemeriksaan. Nah, pada hari Senin tanggal 8 Februari, tim gabungan yang telah berkoordinasi melakukan pemeriksaan langsung ke kapal, dan di situ ditemukan adanya 18 ABK orang asing yang ada di kapal. Setelah melakukan pemeriksaan, ternyata dokumen keimigrasian mereka tidak menunjukkan bahwa mereka masuk ke Indonesia dengan legal. Artinya mereka masuk secara ilegal. Baik, apa alasan mereka masuk di perairan Indonesia, Pak? Ya. Dari pemeriksaan sementara, mereka mengaku bahwa ada kerusakan di engine-nya, ya, di salah satu generatornya, sehingga mereka mencari pool terdekat untuk memperbaiki. Itu alasan mereka sementara yang kami peroleh. Baik, dari negara mana kapal dan penumpang ini berasal, Pak Heni? Ya, setelah kita ambil atau kita periksa paspor, ya, ternyata ada 9 orang merupakan warga negara United Kingdom, 1 orang warga negara Spanyol, 1 orang Filipina, 4 orang warga negara Netherlands, 1 orang warga negara Jerman, yang juga mereka adalah kapten kapal itu sendiri, dan juga 1 orang warga Belarusia dan 1 orang warga Kanada. Iya, baik, Bapak, alasan mereka memasuki perairan Indonesia adalah karena kapal yang rusak begitu ya. Tapi dari informasi yang kami dapatkan bahwa mereka sudah turun ke pantai dan juga melakukan seperti mandi dan sebagainya. Apakah ada aktivitas terlarang yang mereka lakukan di Pulau Rusa itu, Pak? Nah, itulah setelah kita kemarin melakukan pemeriksaan sementara, mereka ternyata selama berada di dekat Pulau Rusa itu mereka pernah menurunkan skocinya untuk merapat atau mendarat di Pulau Rusa. Itu yang merupakan suatu pelanggaran keimigrasian, karena mereka masuk ke Indonesia, pada Indonesia pun tanpa ada izin imigrasi sudah melanggar peraturan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Baik, selanjutnya penanganan seperti apa yang akan dilakukan kepada 18 awak kapal ini, Pak Heni? Ya, sementara setelah kita koordinasi dengan instansi terkait, dengan Polri Laut, dengan juga KKP, sementara mereka kita karantina dulu di kapalnya mereka, sekitar 2-3 mil dari pelabuhan, untuk dikarantina 14 hari, dan setelah nanti 14 hari kita adakan swab PCR. Kalau hasilnya negatif, baru kita lakukan pemeriksaan secara detail tentang dokumen keimigrasian. Untuk sementara, agar mereka juga tidak ada upaya melarikan diri, paspor ke-18 orang itu kita amankan di kantor imigrasi. Iya. Apakah sudah melakukan interogasi, Pak, kepada 18 awak kru kapal tersebut? Kemana sebetulnya tujuan mereka berlayar, Pak? Ya, dari informasi kapten kapal bahwa mereka titik awal keberangkatan ada di Kepulauan Maldives atau Maldiva dengan tujuan ke Singapura. Nah, itu karena menurut mereka ada gangguan engine, itulah mereka merapat ke Pulau Rusa. Baik, ketika terdapat kasus seperti ini, Pak, hukuman apa yang nantinya akan diberikan kepada mereka yang telah melanggar aturan pelayaran dan batas wilayah? Ya, tentu saja mereka akan kita selidiki dulu pelanggaran apa yang mereka lakukan. Yang jelas sudah ada beberapa pelanggaran
yang mereka lakukan pertama masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui pintu gerbang imigrasi dan tidak ada izin dari keimigrasian, itu yang pertama. Yang kedua juga di kapal mereka tidak dipasang bendera asal mereka dan juga bendera Indonesia. Seperti di perundang-undangan bahwa kalau kita masuk ke wilayah perairan, wajib kapal itu memasang bendera wilayah perairan yang mereka masuki. Nah, dari itulah kita bisa menjerat mereka ada ke pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana selama-lamanya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 100 juta. Ya. Baik, artinya nantinya akan bisa jadi dihukum penjara begitu Pak Heni ya? Ya, itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi nanti kita setelah 14 hari kita adakan setelah mereka betul-betul juga tidak terpapar COVID ya, itu kita pasti akan lidik dengan serius dan akan kita lihat apa alasan mereka itu bisa dibenarkan atau memang cuma alibi untuk mereka masuk ke wilayah Indonesia secara ilegal. Apabila memang ilegal ya pasti akan kita kenakan tadi Undang-Undang Keimigrasian yang ancaman pidana saya sebutkan maksimal 1 tahun ataupun denda maksimal 100 juta per orang. Baik, terima kasih banyak Pak Heni sudah bergabung bersama kami di Aceh hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum Pak Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore.